Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kamu pada hari ini? Ya. Sebelum kita memulai belajar, coba anak-anak lihat di layar. Ada gambar apa anak-anak? Ya, kalau kita lihat di gambar ada seorang anak sedang belajar sepeda dengan ayahnya. Ya, berbentuk apakah roda sepeda itu? Ya, berbentuk lingkaran. Selain gambar anak bermain sepeda, itu terdapat pula gambar jam dinding serta gambar bola. Nah, gambar jam dinding dan gambar bola itu sama-sama memiliki bentuk atau memiliki wujud yang sama, yaitu berbentuk lingkaran. Pada hari ini, ya, kita akan belajar tentang lingkaran. Ya. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua ada keliling lingkaran. Dan yang ketiga ada luas lingkaran. Kita memasuki bagian yang pertama. Nah, sebelum kita memasuki, ada tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai. Ada 3. Yang pertama, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi dan menunjukkan unsur-unsur dalam lingkaran dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, kamu dapat menghitung keliling dan luas lingkaran dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dengan benar. Langsung saja kita memasuki bagian yang pertama. Di bagian yang pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi dalam sebuah bangun lingkaran, ya, itu nanti ada unsur apa saja? Ada 8 unsur yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada titik pusat atau disebut titik pusat lingkaran. Ini ditunjukkan oleh huruf P. Yang namanya titik pusat berarti terletak di pusat sebuah lingkaran tersebut. Kemudian yang kedua ada diameter lingkaran. Garis yang membelah lingkaran tersebut menjadi 2, yaitu garis A, ya, sampai garis B. Ya, diameter adalah garis yang membelah kedua lingkaran. Dan yang ketiga ada jari-jari lingkaran. Ya. Ini kita lihat, jari-jari lingkaran ialah setengah dari diameter, ialah dari titik pusat ditarik garis lurus sampai ke sisi sebelah lingkaran. Bisa berupa PA, garis PB, ataupun garis PC. Dan yang keempat, unsur yang keempat ada busur atau garis lengkung, yaitu ya, garis lurus, ya. Kemudian yang kelima ada tali busur, garis lurus dari titik B ke titik C. Kemudian yang keenam ada juring lingkaran. Untuk juring lingkaran itu bagian yang berada di daerah 1. Nah, ini yang dinamakan juring lingkaran daerah 1 ini, ya. Kemudian yang ke-7 ada tembereng. Itu ada di daerah 2 pada lingkaran. Ya, daerah yang berada di antara busur dan tali busur. Kemudian yang terakhir ada apotema, garis lurus dari titik pusat sampai garis tali busur. Itulah ke-8 unsur-unsur dalam lingkaran. Selanjutnya, setelah mempelajari unsur-unsur dalam lingkaran, kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Apa itu keliling? Nah, salah satu contohnya, jika kamu berlari
mengelilingi. Ya, mengelilingi itu berarti memutar. Nah, kalau keliling lingkaran berarti panjang garis dari titik awal sampai ke titik akhir. Ini dinamakan keliling. Nah, kita akan belajar keliling lingkaran. Nah, sebelum mempelajari keliling, kamu harus ketahui ada diameter, yaitu garis yang membelah sebuah lingkaran. Kemudian ya, ini diameter disimbolkan dengan huruf D. Kemudian ada jari-jari yang disimbolkan dengan huruf L, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi lingkaran. Kemudian dalam mempelajari lingkaran ada istilah pi. Nah, nilai pi bisa 22/7, bisa juga 3,14. Tergantung. Nah, tergantung apa? Cara menentukan nilai pi. Nilai pi dibagi menjadi 2. Ada yang 22/7 jika jari-jari atau diameter lingkaran itu berupa kelipatan dari angka 7. Misalkan 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Kemudian nilai pi bisa 3,14 jika jari-jari lingkaran bukan kelipatan angka 7. Misalkan 10, 12, 15, 20, dan sebagainya. Itu ya tentang keliling lingkaran. Kemudian rumus keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran ini dibagi menjadi 2 jika diketahui jari-jari dan jika diketahui diameter. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya 2 kali V kali R. 2 kali V dikalikan R. Apa itu R? Yaitu jari-jari. Kemudian yang kedua, jika diketahui diameter, maka rumusnya V kali D. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, masih ingat ya, jika diketahui jari-jari, maka rumusnya yang kita gunakan ialah rumus yang pertama, yaitu keliling atau K sama dengan 2 kali V kali R. Kita masukkan yang diketahui di sini ialah jari-jari. K kita tulis 2 kali V, ya. V-nya berapa? 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jarinya senilai 14. Maka 2 kali 22/7 kali 14. Maka sama dengan ya, 2 kali 22 sama dengan 44. Ya. Dikalikan 14, bisa kita bagi 7 dibagi dengan 14 dibagi dengan 7 sama dengan 2. 2 kali 44 sama dengan 88. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki diameter 20 cm. Tentukan kelilingnya. Jadi diketahui diameter sebuah lingkaran 20 cm. Tentukan kelilingnya. Maka jawabnya kita menggunakan rumus yang kedua karena diketahui diameter. Rumusnya V kali D. Berapa nilai V? Ya, kalau kita lihat diameternya di sini 20. Apakah kelipatan angka 7? Tidak, maka V-nya ialah 3,14 dikalikan diameternya, kalikan 20. 3,14 kalikan 20, nilainya 62,8. Jadi, diameter keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Berikutnya, contoh soal yang
ketiga. Keliling sebuah lingkaran ialah 62,8. Nah, ini kelilingnya sebuah lingkaran itu, ini kalau kita kelilingi itu 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Nah, di sini nilai V-nya ya 3,14. Biasanya untuk soal yang nilai V-nya 3,14 itu selalu nilai V-nya ditulis. Maka jawabnya kita gunakan rumus, karena diketahui diameter maka menggunakan rumus Pi kali D. Maka ditulis K sama dengan P kali D. Kelilingnya ialah 62,8, V-nya 3,14 dikalikan D. Kita pindah ruas, selanjutnya pindah ruas, D-nya berpindah ke sisi sebelah kiri. Maka 62,8 dibagi 3,14. Maka nilai D-nya sama dengan 20 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Keliling sebuah lingkaran ialah 132 cm. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Jika diketahui kelilingnya 132, maka rumusnya karena diketahui ditanyakan jari-jari, maka menggunakan 2 kali V kali R. Kita tulis kelilingnya ialah 132 dikalikan 2 kali 22/7 kali R. Maka kita lanjutkan 132, 2 kali 22 sama dengan 44 kali R. Selanjutnya jari-jarinya atau R-nya pindah ruas ke kiri, maka menjadi 132 kali 7. Kenapa kali 7? Karena tadi pindah ruas, maka dibalik, yang tadinya penyebut menjadi pembilang dan yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Maka 132 kali 7 dibagi 44. 132 kali 7 ialah 924 dibagi 44 sama dengan 21 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut ialah 21 cm. Selanjutnya kita belajar tentang luas lingkaran. Nah, luas itu berarti seluruh bagian dalam bangun lingkaran. Yang Pak Asir ini disebut luas. Ada 2 rumus. Jika diketahui jari-jari, ya, karena jari-jari itu R, maka rumusnya V kali R kuadrat atau R pangkat 2. Sedangkan jika diketahui diameter, maka rumusnya 1/4 kali V kali D kuadrat. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Tentukan luasnya. Nah, karena diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu V kali R kuadrat. Nah, berapa nilai V-nya? Nilai V-nya pasti 22/7 kali R atau jari-jari. Jari-jarinya 21. Ya, karena kuadrat maka 21 kali 21. 21 bisa kita bagi dengan 7 ialah 3. 22 kali 3 66 dikalikan 21, maka hasilnya 1386 cm persegi. Karena luas maka satuannya cm persegi. Jadi luas lingkaran tersebut ialah 1386 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki diameter, ya ini diameternya ialah 30 cm. Tentukan luasnya. Karena diketahui diameter, maka kita menggunakan rumus yang kedua.
maka ya bisa kita menggunakan rumus yang kedua, bisa kita menggunakan rumus yang pertama. Untuk lebih mudah kita gunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena lebih simpel ya. Jadi karena diameter itu membelah dan jari-jari setengahnya, maka diameternya kita bagi menjadi 2. Diketahui diameternya 30 cm, maka 30 dibagi menjadi 2 ialah 15. Maka rumusnya pi r kuadrat. Nah, karena jari-jarinya 15, maka pi-nya 3,14 kali 15 kali 15. Maka sama dengan hasilnya 3,14 kali 225 sama dengan hasilnya 706,5 cm persegi. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 706,5 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga, di sini ada sebuah lingkaran memiliki luas 616 cm persegi. Tentukan diameter lingkaran. Ingat ya, rumus luas ialah V kali R pangkat 2 atau V R kuadrat. Maka kita tulis luasnya 616 sama dengan V-nya 22/7 kali R pangkat 2. Kita pindah ruas, R pangkat 2 sama dengan 616 kali 7 dibagi 22. 616 kali 7 hasilnya 4312 dibagi 22. Maka R kuadratnya ialah 196. Karena ini masih R kuadrat, maka 196 kita akarkan. R sama dengan akar dari 196. Berapa akar dari 196? Ya, jadi R-nya ialah 14 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut ialah 14 cm. Sudah paham anak-anak? Ya. Jika sudah paham, maka kita lanjut ke latihan soal. Perhatikan anak-anak, di sini ada latihan soal 1 ya. Kemudian ada latihan soal 2, kemudian ada latihan soal 3, ada 3 latihan soal. Nah, silahkan kamu kerjakan ketiga latihan soal tersebut dalam minggu ini. Silahkan kemudian nanti dikumpulkan sesuai perintah dari Pak Epri. Sekian, semoga kamu diberi kemudahan dalam belajar. Pak Epri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.